Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Syarafanida, mahasiswi semester 5 dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Salawat serta salam tak pernah lupa kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan tugas ini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang studi kelayakan usaha baju muslimah Ayla yang insya Allah akan saya dirikan. Pertama-tama, latar belakang seiring dengan perkembangan zaman yang kian makin maju dan berpengaruh besar pada perkembangan mode atau fashion satu ini. Dan kini kami hadir membantu para muslimah untuk memenuhi keinginannya akan mode baju muslim yang selalu berubah-ubah, dan juga karena masyarakat yang cenderung konsumtif terhadap mode. Karena permintaan pasar yang cukup tinggi akan busana muslim saat ini, maka dari itu kami terinspirasi untuk membangun usaha ini. Tujuan dari didirikannya butik baju muslimah Alia ini, yang pertama itu ada agar bisa membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Yang ketiga, agar bisa memberikan kepuasan tersendiri dan dalam memilih mode baju muslimah. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas dalam usaha, yaitu yang pertama, besarnya modal yang diinvestasikan. Saya rincikan, biaya investasi kaca 2 unit itu 200.000, manakin 10 unit itu 1 juta, hanger 20 unit itu 200.000. Total investasi awal adalah 1.400.000. Selanjutnya itu ada biaya baku. Biaya baku itu seperti bahan dasar untuk baju dan benang untuk bahan jahitnya. Itu kurang lebih 6.200.000. Dan bahan pendukungnya atau ada label merek, kotak packaging, stiker merek, thank you card, plastik ya dengan jumlah 443.000. Selanjutnya itu pasti ada ketidakpastian proyek. Berbagai kegiatan tentu saja mengandung ketidakpastian untuk berhasil atau gagal dalam berbisnis. Semakin besar potensi terjadinya suatu insiden dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, insiden tersebut dinilai mengandung risiko yang tinggi. Risiko bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Dalam kegiatan usaha terdapat risiko memperoleh laba dan kemungkinan menderita rugi. Dalam berbisnis sendiri itu ada, untuk mencapai tujuan atau tidaknya itu ada tahapan. Yang pertama itu ada aspek pasar. Aspek pasar yaitu mencakup produk yang akan dipasarkan seperti promosi, peluang pasar, jenis usaha, segmentasi, target pasar, positioning. Promosi. Hal pertama yang akan dilakukan jika ingin melakukan suatu usaha yaitu dengan mengenalkan produk yang dijualkan dan tidak memerlukan banyak biaya yang mengerjakan promosi ini. Cukup dengan bercerita dan melalui sosial media, maka dengan mudah usaha kita dikenali oleh konsumen dan mereka bisa memberitahu kepada orang lain untuk membeli produk yang dijual. Untuk peluang pasar sendiri di lingkungan sekitar saya itu peluang untuk mendirikan usaha baik makanan ataupun di bidang fashion. Hal ini dapat dilihat dari banyak usaha yang ada di sekitar lingkungan milik saya, dapat tepatnya pun sangat strategis. Segmentasi itu adalah teknik yang membidik pasar kalangan dari ibu-ibu, wanita usia remaja dan dengan harga dan lokasi yang cukup terjangkau serta proses yang cepat sehingga dapat membuat pelanggan merasa puas terhadap layanan yang diberikan.
Target pasar yaitu kalangan masyarakat setempat, teman-teman masyarakat luar kota, dan anak-anak sekolah yang ada di sekitar lokasi usaha. Positioning, baju gamis muslimah berupaya supaya produk yang ditawarkan akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas dan menjadi salah satu brand baju yang dinikmati khususnya wanita muslimah. Selanjutnya itu ada aspek produksi. Aspek produksi itu juga meliputi lokasi operasi, volume operasi, mesin dan alat, bahan baku dan bahan penolong atau bahan pendukung ya, tenaga kerja. Selanjutnya ada aspek manajemen. Aspek manajemen itu meliputi kepemilikan, karyawan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan itu ada kebutuhan dana, modal investasi, bahan baku, bahan pendukung, biaya operasional, kebutuhan total modal, sumber dana. Baiklah, demikian pemaparan usaha bisnis saya, dibuat sebagai bahan informasi mengenai persiapan pendirian usaha dan bahan pertimbangan bagi para calon pemodal untuk mempertimbangkan keikutsertaan dalam pendirian usaha. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sudah memulai jualan online dulu sebelum mendirikan. Nanti saya masukkan foto-fotonya. Baiklah, bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.